pagi adik-adik. Semuanya sehat kan? Sehat kan? Kalau semuanya sehat, kita bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Semuanya mau kan memuji Tuhan? Mau. Yuk kita semua bangkit berdiri, jangan ada yang main-main lagi. Kita mau, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Semua ambil sikap berdoa ya, lipat tangannya. Dan jangan senggol-senggol temannya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang baik yang sudah Tuhan berikan buat kami. Sebentar Tuhan, kami akan memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, melompat buat Tuhan. Biarlah Tuhan, hati Tuhan disenangkan melalui pujian kami. Engkau Tuhan yang memberkati kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semua siap memuji Tuhan kan? Yang siap lambaikan tangannya. Adik-adik, kita angkat pujian. Kau temanku, ku temanmu. Adik-adik punya teman gak? Enggak kak, lagi PPKM. Oh, semua lagi di rumah ya, lagi gak punya teman. Tapi adik-adik jangan sedih, kita punya teman. Siapa adik-adik? Kita Tuhan punya Yesus. teman Tuhan Yesus, benar. Jangan sedih ya adik-adik. Yuk kita angkat pujian, kau temanku, ku temanmu. Ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu menunggu, mendorongmu terus maju. Adik-adik masih mau memuji Tuhan? Adik-adik masih semangat enggak? Kalau masih mau memuji Tuhan, kita serius ya, kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Semua joget buat Tuhan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Katakan setinggi-tingginya. Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah Pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 lagi kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik semuanya sudah senang belum? Adik-adik sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk, ambil sikap yang sopan. Jangan ada yang main-main ya, walaupun kakak-kakaknya nggak ada di situ, tetapi ada Tuhan Yesus yang lihat adik-adiknya waktu ibadah. Jadi semuanya kita harus serius.
kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambut
kan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Benar Tuhan, kami percaya jika kami dalam Tuhan, Engkau Allah memelihara setiap kehidupan anak-anak-Nya Tuhan. Engkau juga Tuhan memberkati kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami pemikiran yang Kristus, berikan kami hati sebagai murid, supaya Tuhan kami boleh duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang memberkati kakak-kakak kami yang akan membawa firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, bersama Kakak Chopin lagi di sini. Nah, firman Tuhan hari ini masih ada sambungannya atau sangkut pautnya sama minggu lalu yang Kakak Lisa bagikan. Kalau minggu lalu, siapa yang ingat? Tentang yang ada ilustrasinya lari-lari. Ingat gak? Itu bicara tentang ku harus semakin berkurang, dia harus atau Yesus semakin bertambah atau semakin besar. Nah, artinya kita, aku atau Kakak Chopin dengan keakuannya Kakak Chopin. Kalau keakuan itu bicara soal egoisnya Kakak Chopin, kemampuan Kakak Chopin, kekuatan Kakak Chopin sendiri, pokoknya semua fokusnya ke aku. Itu yang harus semakin berkurang. Supaya apa? Yesus di dalam kita semakin bertambah. Sama seperti yang Kakak Ana sampaikan tentang buah-buah roh. Itu bicara tentang karakter Yesus, karakter Kristus yang baik. Itu yang harus semakin bertambah di dalam hidup kita. Yang harus semakin berkurang itu keakuan yang misalnya aku suka marah-marah, aku suka berantem, kalau disuruh aku selalu bilang tidak. Nah, itu harus semakin berkurang supaya Kristus atau Yesus semakin bertambah, semakin besar di dalam hidup kita. Itu bahasan yang minggu-minggu kemarin. Kalau hari ini Kakak mau fokus dengan bahasan Yesus semakin besar dalam hidup kita. Sekali lagi bilang sama-sama, Yesus makin besar dalam hidup kita. 1, 2, 3. Yesus semakin besar dalam hidup kita. Karena Yesus yang semakin besar dalam hidup kita, maka fokus kita harus naik lagi sedikit lebih tinggi, yaitu untuk menjadi alat Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan. Nah, berikutnya dengan bahasan Yesus semakin besar dalam diri kita, apakah kita bisa menggunakan kekuatan kita sendiri untuk kita menjadi besar di dalam kerajaan Allah? Tentu tidak bisa. Kakak mengandalkan kekuatan kakak sendiri dengan kehebatan kakak, mungkin talenta yang kakak punya, misalnya kakak bisa nyanyi misalnya. Kalau ada yang bisa main musik, dengan bisa main musik talentanya, dengan kekuatan kita sendiri, mungkin dengan kepintaran kita sendiri. Apakah kita bisa besar dalam kerajaan Allah? Tentu tidak jawabannya. Tidak dengan kekuatan diri kita sendiri. Tapi firman Tuhan bilang dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 bilang, dalam kelemahan kita lah. Tapi betul Rasul Paulus bilang dalam 2 Korintus, justru dalam
kelemahan kitalah Yesus itu semakin besar dalam hidup kita. Yuk kita baca firman Tuhannya yuk sama-sama. Disiapkan Alkitabnya adik-adik ya. Walau nanti ada di layar, tapi adik-adik yang kelas besar disiapkan Alkitabnya. Kita buka 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Sekali lagi 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Perjanjian baru ya. Kita baca bersama-sama di rumah, baca bersama-sama adik-adik dalam hitungan yang ketiga. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga ya adik-adik, dari judulnya dulu yang dari 2 Korintus itu ya. Sama-sama 1, 2, 3. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, Rasul Paulus sudah katakan, justru dalam kelemahan dia menjadi kuat. Kalau kita sudah nonton Superbook tentang Paulus, yang dari tidak percaya Tuhan Yesus sampai dia percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah itu dia banyak menceritakan tentang Tuhan Yesus ke setiap orang yang dia jumpai. Tapi ada tantangannya. Ternyata ada orang-orang yang tidak suka dengan hal itu. Dia mengejar Paulus, sama seperti dulu Paulus mengejar orang percaya, ya kan? Tapi dalam dia dikejar-kejar sama orang sampai ditangkap, dia dimasuk penjara. Di ayat 10 Paulus bilang, dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan bahkan, dan kesesakan karena nama Yesus. Dalam kelemahan itulah ia kuat karena Yesus yang semakin besar. Contohnya, kalau Paulus mungkin mengandalkan kekuatan Paulus sendiri ya, misalnya Paulus waktu disiksa, misalnya harus menyangkal nama Tuhan Yesus. Kalau dia mengandalkan kekuatan dia, mungkin dia menyerah ya adik-adik. Siapa sih yang mau disiksa? Kita aja luka sedikit, aduh, nangis. Kadang kakak juga, kadang kalau luka sedikit karena menahan sakit, kadang menangis ya. Kita tidak kuat dengan kekuatan kita secara manusia ya. Nah, kalau Paulus waktu mungkin sedang menghadapi penganiayaan, dia mengandalkan kekuatan dia sendiri, mungkin dia tidak kuat, mungkin dia akan menyerah, mungkin dia akan menyangkal nama Tuhan Yesus. Tapi Paulus katakan, justru dalam kelemahan itulah Tuhan menjadi besar dalam diri Paulus. Itulah kekuatan yang Paulus dapatkan untuk tetap bertahan dalam kesulitan kesukarannya, untuk tetap setia, tidak menyangkal Tuhan Yesus. Kenapa ia bisa seperti itu? Karena bukan lagi mengandalkan kekuatannya Paulus, tapi mengandalkan Kristus, kekuatan Tuhan. Maka Tuhan itu yang jadi besar dalam hidup kita. Nah, berikut kakak punya ilustrasi dengan balon. Tada! Di tangan kakak sekarang ada sebuah balon. Lihat. Wah, balonnya sangat-sangat besar. Betul? Besar? Adik-adik bisa lihat ya? Ada balon di tangan kakak. Nah, kakak umpamakan balon ini adalah kekuatan kakak Chopin sendiri. Ketika kakak Chopin mengandalkan kekuatan kakak Chopin sendiri,
maka balon ini akan habis pada waktunya. Misalnya kakak mengandalkan kekuatan kakak merasa kakak pintar, kakak bisa besar, bisa kuat dengan kepintaran kakak. Kemudian kakak mengandalkan lagi kekuatan kakak, mungkin kakak merasa cantik, mungkin kakak sok-sokan, kakak tidak merasa itu adalah berkat Tuhan. Tuh, dia semakin kecil kan? Kalau kakak mengandalkan kekuatan kakak, maka balon ini akan semakin berkurang, akan semakin habis. Ketika kakak mengandalkan dengan, mungkin kakak yakin dengan kebaikan kakak bisa menjadi besar, maka ini semua akan habis. Adik-adik, tidak ada lagi balon yang besar itu. Kemana semua? Semua itu akan hilang, lenyap, kayak tadi ya, habis. Karena kakak mengandalkan kekuatan kakak sendiri. Tapi kalau kakak mengandalkan kekuatan Tuhan, maka yang akan terjadi adalah sekarang ada balon lagi. Adik-adik lihat balon di sebelah sini. Nah, sekarang kakak mau bilang kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, maka balon yang tadi sudah kosong, ia akan semakin besar, dan semakin besar. Karena apa? Karena Kristus Yesus ada di dalam diri kita. Seperti tadi adik-adik, kalau tadi balon pink, nih Om Parno yang udah tiupin nih, jadinya sekarang balonnya warna kuning. Tapi maksud dan contohnya tetap sama. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita nggak bisa kan? Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, maka balon yang kecil tadi yang tidak ada apa-apanya, ia bisa menjadi besar. Dan kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, balon yang besar ini tidak akan mengecil kembali. Karena sudah dikunci. Dengan siapa? Dengan Yesus. Jadi hari ini Yesus yang lebih besar itu, Yesus yang besar ada di dalam diri adik-adik masing-masing. Bukan mengandalkan kekuatan adik-adik, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus. Firman Tuhan sampai di sini, mari kita berdoa. Mari kita lipat tangan kita, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, ilustrasi tentang balon tadi Tuhan. Kami belajar semakin kami mengandalkan kekuatan kami akan semakin tidak ada apa-apanya. Tapi ketika kami terus mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan, kami akan semakin besar di dalam kerajaan Tuhan, di dalam kerajaan Allah. Terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami untuk kami belajar dalam usia muda kami, masa kecil kami mengandalkan kekuatan Tuhan. Biar Tuhan lebih besar dalam hidup kami. Dan Tuhan yang tolong kami bisa jadi berkat bagi keluarga kami, bagi orang-orang terdekat kami, bahkan bagi lingkungan kami. Tuhan yang pakai kami untuk jadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa komen ya kehadiran adik-adik di bawah. Di komen jangan lupa. Bye-bye.